Ibuku ternyata hantu. Kak, ibu pergi belanja dulu. Tolong kakak jaga adik-adik ya. Perintah ibu sebelum menstarter motor metiknya. Ibu menatapku dengan lembut, senyumnya tersungging, manis untukku. Sebuah lambaian diberikan ibu sebelum ia benar-benar hilang di telan kegelapan malam. Dia ibuku, wanita parubaya yang berperawakan tinggi, tidak terlalu gendut, dengan kulit putih membalut tubuh. Wajahnya masih terlihat cantik dan menarik di usianya yang menginjak 45 tahun. Ibu seorang yang ulet dan bekerja keras, tegas tetapi sangat mencintai semua anaknya dan suami. Di pertengahan malam seperti ini, ketika waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, ibu selalu ke pasar untuk membeli sayur, lauk dan barang-barang untuk warungnya esok pagi. Namun ada yang aneh dari diri ibu hari ini. Ibu nampak murung, tidak seperti biasanya. Sifatnya yang ceria seolah sirna. Entah kenapa wajah ibu tampak lebih bersinar. Aku Widya, anak tertua dari 4 bersaudara. Ibuku seorang ibu rumah tangga biasa yang membuka warung di depan rumah untuk membantu perekonomian keluarga. Ayahku seorang salesman yang kadang bertugas keluar daerah. Usiaku saat ini 17 tahun. Di usiaku yang remaja ini, di saat teman-temanku yang lain bisa bebas bermain, tetapi tidak dengan diriku, hari-hariku hanya mengurus adik-adik dan membantu pekerjaan ibu di rumah. Tapi aku tak pernah mengeluh. Ada rasa bahagia ketika bisa meringankan tugas ibu. Ibu tidak pernah marah. Ia selalu tersenyum walaupun dalam keadaan lelah. Itu sebabnya aku dan ketiga adik-adikku selalu kompak untuk bekerja sama agar ibu tak kelelahan. Kami tak ingin ibu sakit, sedangkan ia harus mengurus kami selagi ayah mencari nafkah di daerah lain. Kututup segera pintu begitu ibu sudah tak terlihat. Dalam hati berdoa, semoga ibu selamat dimanapun ia berada. Walaupun di hati terselip rasa khawatir yang amat sangat, namun segera ku tepis pikiran itu. Ibu pasti baik-baik saja. Di tengah kegelapan malam, seorang ibu dengan gagah berani memacu motornya, membelah kegelapan malam. Ia tak peduli dingin malam menyelimuti perjalanannya. Pandangan matanya fokus ke jalan yang dilaluinya. Ia hanya ingin cepat sampai di pasar, berbelanja dan segera pulang. Ia takut meninggalkan anaknya berlama-lama. Ia takut terjadi hal buruk kepada 4 orang anaknya. Di tengah konsentrasinya mengendarai motor metiknya, tiba-tiba ia dikagetkan dengan seberkas sinar yang tampak dari kaca spion motornya. Sinar itu melesat mengikuti laju motornya. Hati si ibu yang bernama Marni itu mulai tak enak. Sinar itu kian mendekat dan mulai terlihat jelas, yang ternyata sinar dari lampu motor. Motor itu ditunggangi 2 orang lelaki parubaya. 2 lelaki itu tertawa menggoda Marni ketika motor mereka berpapasan. Tampak dengan jelas 2 lelaki itu mempunyai maksud buruk terhadap Marni. Marni ketakutan menyadari adanya bahaya yang sedang mengintainya. Ia kemudian mempercepat laju kendaraannya untuk menghindari 2 lelaki yang mengincarnya itu. Keput-keputan di jalanan tak terelakkan. Jalan berlubang pun dilaluinya. Motor Marni menghentak hebat begitu memasuki lubang besar yang cukup dalam. Marni jatuh dan terpental di aspal. Kepala dan lengannya robek, mengeluarkan banyak darah segar. Ia mengadu kesakitan, berusaha sekuat tenaga bangkit, tetapi tubuhnya sulit digerakkan. 2 lelaki itu menghentikan motornya dan perlahan mendekati Marni yang terkapar tak berdaya. 2 lelaki itu terkekeh, kegirangan, bukannya menolong. Mereka malah menginjak keras betis Marni hingga Marni berteriak kesakitan. Siapa suruh menghindar? Dasar wanita bodoh, sok jual mahal. Herdik lelaki bertubuh gendut, pendek dan hitam, seraya terkekeh menjijikan. Dalam keremangan malam masih terlihat jelas wajah lelaki bejat itu. Wajahnya jelek, berhidung besar dan pesek dengan jerawat memenuhi muka. Mau apa kalian? Jangan ganggu aku, ucapnya ketus. Tangannya menggenggam kaki dan lengannya yang kesakitan.
Mereka kompak terkekeh dan detik berikutnya mereka seret Marni masuk ke dalam semak di tepi jalan. Tubuh Marni yang penuh luka dan bersimbah darah tak menyurutkan niat jahat mereka. Walaupun Marni meronta dan mengiba, tetapi mereka tetap menyeret Marni masuk lebih dalam ke semak belukar. Marni menangis meminta belas kasihan, tetapi mereka sudah dikuasai hawa nafsu yang sudah tinggi. Marni berusaha meminta tolong berulang kali, namun nihil. Tak ada satu orang pun yang datang untuk menolongnya. Suasana hening dan sepi, hanya terdengar deru nafas penuh nafsu dari kedua lelaki bejat yang bersaut-sautan. Baju Marni dibuka paksa, terkoyak seperti harga dirinya yang direnggut. Wanita itu berontak sekuat tenaga, tapi dengan mudah terkalahkan. Kedua lelaki itu dengan bebas menjamah dan menghancurkan mahkota kesucian yang ia jaga hanya untuk suami tercinta. Mereka bergantian menjamah dan menikmati tubuh Marni sesuka hati dengan ganas dan beringas. Peluh berjatuhan di tubuh Marni yang sudah tak memakai selembar benang pun. Marni hanya mampu menangis, menyesali diri. Mahkota kebanggaannya hancur lebur, perih dan sakit hingga mengeluarkan darah kental membasahi selangkangannya. Ia pasrah, tubuhnya lemah tak berdaya. Dalam hati dan pikirannya hanya ada anak-anak dan suaminya. Ia ingin pulang ke rumah, memeluk erat buah hati tercintanya. Setelah puas menikmati tubuh wanita malang itu, kedua lelaki mulai berbisik. Mereka kembali menyeret tubuh Marni yang sudah lemah masuk ke dalam semak. Tubuh Marni dilempar begitu saja ke tanah, terhempas dan terhentak di antara rerumputan, ilalang, dan ranting-ranting tajam. Marni mengadu kesakitan, tubuh polosnya terluka. Dari balik baju, seorang lelaki kurus dan hitam mengeluarkan sebilah pisau tajam. Benda itu bercahaya di terang sinar bulan. Marni terkesiap melihat benda tajam yang siap menghujam tubuhnya. Sebelum benda itu menancap tubuhnya, lagi-lagi Marni memohon belas kasihan. "Tolong, jangan bunuh aku. Anak-anakku banyak, mereka masih butuh aku." Marni mengiba, disertai air matanya yang jatuh berderai, membasahi wajahnya yang kotor penuh tanah. Kedua lelaki itu saling berpandangan, dan tanpa aba-aba, lelaki kurus itu menghujam pisau itu berkali-kali ke tubuh Marni. Hanya sekali terpekik dan dalam hitungan detik, tubuh Marni tak bergerak. Tubuh Marni mengeluarkan banyak darah dari luka tusukan di sekujur tubuhnya. Setelah mereka yakin Marni sudah tidak bernyawa, tubuh wanita malang itu mereka biarkan tergeletak di dalam semak. Mereka lalu pergi, sembari terkekeh senang. Sunyinya malam menjadi saksi kesadisan dua lelaki yang dengan tega menggagahi dan menyiksa Marni. Ibu beranak 4 yang harus terpaksa pergi untuk selamanya, meninggalkan keempat anak yang sangat dicintainya. Bunyi berisik disertai aroma masakan yang lezat membuatku terbangun dari tidurku. Ku kecek mata yang masih sangat mengantuk. Ku toleh jam wakerku, baru jam 4 pagi. Siapa yang memasak sepagi ini? Batinku. Setauku ibu tak pernah memasak pagi-pagi seperti ini. Kalaupun membuat sarapan, ibu selalu memasak di jam 7 pagi. Dan ini terlalu dini. Rasa penasaran membuatku beranjak melangkahkan kaki ke arah dapur. Ternyata memang ibu yang sedang asik memasak. Ku dekati ibu yang nampaknya tak mengetahui kedatanganku. "Sudah pulang, Bu?" Widya tak mendengar motor ibu, ucapku begitu mendekati ibu. Ibu hanya terdiam, membisu. Aku merasa ada yang lain dengan ibu. Ia lalu menatapku lekat, seperti ingin menyiratkan sesuatu. "Ibu," ulangku menunggu jawaban ibu. Ibu menghentikan acara masak-memasaknya. Ia lalu menggendeng tanganku dan mengajakku duduk bersamanya di kursi. Ia memandangku lekat. Ku tatap wajahnya yang putih pucat. "Wid, ibu ada permintaan untukmu. Bisakah ibu mempercayainya?" Tanya ibu dengan mimik yang berubah serius. "Ada apa, Bu? Ibu tak seperti biasa. Ibu tak kenapa-napa kan, Bu?" Aku balik bertanya, terselip rasa khawatir di hatiku melihat perubahan sikap ibu yang mendadak menjadi pendiam.
Ibu tidak baik-baik saja, tapi ibu minta kamu tidak banyak bertanya tentang ibu. Ibu kemana, ibu sedang apa. Yang penting kamu jaga baik-baik adikmu. Jika pagi menjelang, urus adik-adikmu dan warung. Kamu berhenti sekolah dulu sebelum urusan ibu kelar. Jangan berani-berani masuk ke kamar ibu kecuali malam. Mengerti? Titah ibu. Tapi kenapa, Bu? Sudah ibu bilang, jangan banyak bertanya. Lakukan perintah ibu. Itu saja. Bentak ibu. Nyaliku berubah ciut. Ibu tak pernah membentak atau marah kepadaku. Ini untuk pertama kalinya ibu berbicara keras seperti itu. Sekarang kamu kembali tidur. Jangan usik pekerjaan ibu. Ibu pastikan kalian tetap makan enak dan pekerjaan rumah selalu beres. Kamu hanya tinggal menjaga adik-adikmu. Seloroh ibu dengan menunjukkan kamarku. Ya, aku dipaksa untuk kembali tidur. Dengan langkah gontai, kuayunkan kakiku menuju kamar. Sedih melihat perubahan ibu. Widya, panggil ibu, dan aku pun menoleh wajah ibu yang berubah sendu. Kamu baik-baik ya nak, ibu bisa mempercayaimu kan? Kamu harus tahu, ibu sangat mencintai kalian. Ucap ibu. Dapat kulihat jelas ibu menitikan air mata di pipinya. Aku mengangguk pelan, dalam hati bertanya, apa sebenarnya yang ibu alami hingga membuatnya berubah? Aku pun kembali tidur dengan memeluk adik bungsuku, Nina, yang berumur 4 tahun. Ku tepis semua perasaan yang berkecamuk di hati. Ibuku pasti baik-baik saja. Jam waker membangunkanku. Kuliah jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Sinar mentari bersinar terang, dan aku terlambat ke sekolah. Adik-adik serta-merta kubangunkan. Mereka anak-anak yang mandiri. Mereka bisa menyiapkan semua keperluan sendiri. Aku buru-buru menuju meja makan bersama adik-adikku. Semua sudah terhidang dan nampak sangat lezat. Nasi goreng udang dengan taburan bawang goreng plus telur ceplok, favorit kami semua. Selesai makan, adik-adik berhambur pergi sekolah. Sedangkan aku sibuk mencari ibu. Karena adik bungsu tidak ada yang menunggu. Ibu, ibu, panggilku seraya mencari-cari ke segala penjuru rumah. Ibu tak jua ketemu. Sepi, tak ada sautan. Tapi seluruh rumah tampak bersih. Pakaian pun sudah terjemur dan piring-piring sudah tertata rapi. Kutatap Nina yang anteng main sendiri. Ia tertawa seperti sedang diajak main dengan seseorang di sana. Tapi di sini hanya ada aku dan Nina. Tak ada orang lain selain kami. Seketika bulu kuduku meremang. Ibu di mana? Teringat pesan ibu subuh tadi. Dilarang bertanya dan pesan ibu yang memintaku untuk tidak bersekolah demi menjaga ketiga adikku. Lututku seketika lemas. Terbayang di benakku impian-impian setelah aku lulus. Ingin kuliah dan mencapai cita-cita menjadi dokter. Dan kini aku harus mengubur mimpi itu demi adik-adikku. Kudekati Nina dan menggendongnya untuk membuka warung. Tapi Nina malah menangis, seolah tak ingin kubawa menjauh. Hatiku gusar, ada apa sebenarnya dengan Nina? Dek, jangan nangis dong, kita cari ibu ya. Ucapku sembari menggendong Nina menuju warung. Berharap ibu ada di warung. Kak, itu ibu ada di situ, lagi nemenin Nina, Kak. Berontak Nina. Nina mau turun. Dengan sedikit kesal kuturunkan Nina. Ia berhambur dan kembali duduk di tempatnya semula. Ada yang aneh, kulihat dari sikapnya Nina. Ia berbicara sendiri tanpa ada yang menemani selain aku. Kakak, kata ibu, nanti malam Nina bubuk di kamar ibu, tapi kakak nggak boleh ikut. Ucapnya tanpa melihatku. Ya kan Bu, Nina kembali berbicara sendiri. Hah? Nina, kamu ngomong sama siapa? Di sini cuma ada kita berdua. Nina, sadar dek. Aku mulai gerah dengan tingkah laku Nina yang semakin aneh. Kak, kakak, ibu itu di depan kita, Kak. Ucap Nina menuju ke depan wajahnya. Aku semakin merinding, seperti ada yang tidak beres. Hawa di rumah itu mendadak dingin dan mencekam. Kubawa dengan paksa Nina menuju ke warung. Walaupun Nina berontak dan menangis, tetap kubawa pergi keluar dari dalam rumah. Serasa ada yang mengikuti dari belakang, aku tak berani menoleh. Walaupun matahari bersinar terang, tapi tetap aku ketakutan, entah karena apa. Kulihat warung masih terkunci rapat.
Nina kuletakkan di kursi teras. Kubuka warung dengan perlahan. Masih kosong. Tak nampak ibu memasuki warung. Lagian warung pun masih terkunci. Tak mungkin ibu bisa memasuki. Nina kembali anteng. Aku tak berani memasuki rumah seorang diri. Duduk di warung bersama Nina yang asik bermain. Meladeni tetangga yang datang berbelanja, sedikit menghibur diriku yang dirundung rasa takut. "Wit, kok tumben kamu yang jualan? Libur ya?" tanya Yusri sembari memilih sayuran. "Ibu Marni mana?" "Iya yuk, lagi libur, ibu juga lagi ada keperluan katanya," jawabku berbohong. "Oh iya Wit, ibumu kalau belanja sering malam kan Wit? Hati-hati, bilang ibumu, banyak begal yang berkeliaran jam segitu," ujar Yusiti. Dek, jantungku seolah terhenti. Aku terpaku mendengar ucapan Yusiti. Ketakutan kembali menggerogoti diri. Bagaimana jika sesuatu terjadi kepada ibu? "Ah, tadi subuh ibu sudah pulang kok yuk. Tapi entah kenapa dia pagi ini gak nampak," ucapku berusaha tenang. Sedangkan dadaku rasanya bergemuruh. "Ya alhamdulillah kalau begitu. Yuk, cuma sekedar ngingetin dok," senyum Yusiti sebelum ia pamit pergi. Kurenungi ucapan Yusiti. Rasa khawatir kembali menyergap di hati. Ibu di mana? Batinku lirih. Aku terkesiap begitu mendengar bunyi pintu yang seperti didobrak. Lamunanku buyar. Aku seketika ingat Nina yang sejak tadi kutinggalkan bermain sendiri di teras. Segera aku bangkit dan mencari Nina. "Nina? Nin, gimana kamu dek?" Aku seketika lemas mendapati adikku, Nina, yang tak ada di teras. "Nina, Nin, Nina." Berulang kali kupanggil namanya, namun tak jua ada sautan dari bibir kecilnya. Ku cari Nina ke segala penjuru rumah, dapur, kamar mandi, kamarku dan kamar adik-adikku yang lain. Tak ada. Nina tak kutemukan. Sembari menangis terisak, ku cari Nina, tiada henti. Tapi Nina seolah lenyap di telan bumi. Aku merasa bodoh, mengapa bisa aku tinggalkan Nina sendiri? Kini tibalah aku di satu-satunya tempat yang belum kuperiksa, kamar ibu. Tapi teringat ucapan ibu tadi subuh, dilarang masuk kamar ibu ketika pagi, siang, dan sore hari. Malam baru boleh. Nyaliku mulai ciut, dengan gemetar ku buka pintu ibu. Jantungku berdebar kencang. "Nina!" Ketakutanku kembali menyergap diriku. Kamar ibu nampak sangat gelap, tak ada sinar sedikit pun. Ku coba menghidupkan lampu, namun nihil, lampu tak juga hidup. Bulu kuduku merinding begitu memasuki kamar ibu yang gelap gulita. "Nina," kulihat samar-samar sesosok tubuh sedang berbaring di ranjang ibu. Ku dekati perlahan dengan kaki yang gemetar hebat. "Nina," ku sentuh tubuh itu perlahan. Sosok itu mengeliat, ia menoleh dengan perlahan. "Kakak." "Nina, sedang apa kamu di sini, dek?" ucapku seraya memeluk Nina erat. Aku menangis kencang. Pergi. Ku dengar suara lirih menyuruhku pergi dari kamar ibu. Dengan tangan gemetar ku gendong Nina yang masih memelukku. Mataku seketika membesar ketika melihat bayangan hitam melesat di depan mataku. Dengan secepat kilat, ku bawa Nina pergi keluar dari kamar ibu. Pintu tertutup sendiri ketika aku dan Nina berhasil keluar dari kamar ibu. Jantungku dadikduk tak menentu, keringat dingin mengucur. Seumur hidup baru kutemui sosok mengerikan seperti itu. Dan itu di kamar ibu. Apakah itu ibu? Tapi kenapa begitu menyeramkan sosok ibu? Kakak kenapa?" Suara Nina membuyarkan lamunanku. Aku terduduk menatap mata Nina. Kuhela nafas dalam-dalam, kulepas dengan perlahan. "Adik, kenapa kamu bubuk di kamar ibu?" tanyaku hati-hati. "Adik kan bubuk sama ibu, Kak." "Kakak yang kenapa bangunan adik?" Nina balik bertanya. "Adik, ibu gak ada di rumah, dek. Lain kali kalau mau kemana-mana ajak kakak ya," ucapku serius. "Ada ibu, Kak, Nina gak bohong. Kalau kakak gak percaya, masuk deh ke kamar ibu." Nina cemberut melihatku. Rasa penasaran menelusup ruang hatiku.
dengan tangan gemetar kembali kubuka pintu. Terkunci, kamar ibu tiba-tiba terkunci. Kubalikan badan dan mengajak Nina pergi meninggalkan kamar ibu. Kembali ke warung dan menunggu pembeli seperti perintah ibu. Sore menjelang tapi ibu tak kunjung pulang. Adik-adik sudah mandi dan mereka selalu menanyakan ibu. Aku hanya menggeleng karena memang tidak tahu di mana keberadaan ibu. Azan maghrib berkumandang, menandakan hari masuk waktu malam. Selesai sholat berjamaah, kami menunggu di depan TV. Ayah tadi menelpon memberi kabar jika ia akan pulang. Dengan sabar kami menunggu ayah dan juga ibu yang belum pulang. Aroma masakan dan suara perabotan di dapur terdengar nyaring di telinga. Kami semua berhadapan dan saling memandang. Perut memang keroncongan karena sedari sore belum makan. Lauk dan sayur yang dimasak ibu sudah ludes untuk makan siang. Ibu memang terbiasa memasak 2 kali. Sisa sayur dan lauk jualan yang tidak laku dimasak ibu sore hari. Ibu, ucap kami berbarengan. Bahagia rasanya mendengar ada aktivitas ibu di dapur. Rindu sekali rasanya, padahal baru sehari tidak melihat ibu. Kami berlarian berhamburan ke depan, berlomba untuk melihat ibu. Rasa haru dan bahagia di mata adik-adikku melihat ibu yang sedang memasak di dapur. Ibu kemana saja? Dari tadi kami tak lihat ibu. Celoteh Dinda, adik perempuanku yang nomor 3. Ia berusia 10 tahun. Dinda ngelendot, manja di pinggang ibu. Ibu menoleh Dinda, tapi ia tetap meneruskan masaknya. Ibu ada urusan sayang, maaf ya, makan kalian terlambat, ucap ibu lirih. Widya, kamu tadi masuk kamar ibu ya? Kan sudah ibu bilang, jangan masuk kamar ibu jika hari masih terang. Ibu menatapku, marah. Maaf bu, tadi Widya mencari Nina masuk kamar ibu. Jawabku dengan menundukkan kepala. Kamu gak usah takut, adikmu baik-baik saja. Ibu pastikan itu. Makanya kamu kalau jaga adik yang benar. Cerocos ibu. Dah, sekarang ayo makan. Anak-anak, kalian pasti lapar. Perintah ibu. Kami semua langsung duduk di meja makan, menatap masakan ibu yang nampak sangat lezat. Ayam goreng crispy dengan taburan saus, tomat, dan sedikit cabai merah. Sayur capcay serta nasi hangat. Pasti sangat lezat. Dengan lahap kami semua makan bersama. Tapi ibu tak ikut makan. Ia berjalan ke ruang tamu, duduk diam menonton tanpa ekspresi. Wajah ibu nampak pucat. Setiap dekat ibu, wangi melati selalu menemani, membuatku terkadang merinding. Selesai makan, aku beserta ketiga adikku duduk menemani ibu sembari menunggu ayah pulang. Ibu jarang bicara, ia banyak terdiam, sungguh sangat berbeda dengan ibu yang biasa. Assalamualaikum, ayah pulang. Suara ayah terdengar dari balik pintu. Alhamdulillah ayah pulang. Ucap kami berbarengan begitu mendengar suara ayah. Waalaikumsalam ayah, seru kami dengan berhamburan memeluk ayah. Anak-anak, ibu mana? Titah ayah masih tegak di luar rumah. Ibu di sini ayah. Dengan senyuman ibu menatap ayah dari balik pintu. Ayah mendekati ibu, ia lalu mengecup kening ibu. Hal yang biasa ayah lakukan setiap berjumpa dengan ibu. Ayah memang suami yang baik dan ayah yang sangat sayang dengan keluarga. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Semua sudah tertidur lelap. Begitupun ayah dan ibu. Dengan malas kulangkahkan kaki menuju kamar mandi, kebelet pipis. Kubuka pintu kamar. Kenapa gelap di seluruh ruangan? Tidak biasanya seperti ini. Apakah mati lampu? Tapi kamarku lampunya hidup. Sungguh aneh. Walaupun sedikit takut, kupaksakan diri menuju ke kamar mandi. Tapi langkahku terhenti begitu dekat dengan kamar ibu. Mataku terpana melihat sosok bergaun putih berkelebat cepat masuk ke kamar ibu. Sosok itu berambut panjang, tergerai dengan noda darah di gaunnya. Aku terpaku, terdiam, kakiku terasa kaku. Aku begitu ketakutan, tak terasa celanaku basah. Mataku tiba-tiba buram, kepalaku rasanya berputar. Aku terjatuh dan semua tampak menghitam. Widya, suara ayah terdengar nyaring di telingaku, disertai pukulan lembut di pipiku. Aku terhenyak bangun, badan terasa pegal semua.
Kuedarkan pandangan ke segala penjuru. Di mana aku? Widya, ayah mengulangi panggilannya kepadaku. Ayah menatap heran ke arahku. Iya ya, jawabku terbata. Kamu kenapa tidur di sini? Mana pesing lagi? Seru ayah dengan menutup hidungnya. Teringat kejadian mengerikan tadi malam, membuatku bergidik ngeri. Ingin kuungkapkan kepada ayah, tapi takut ayah nggak percaya. Ibu, mana ya? Tanyaku mengalihkan ucapan ayah. Ibumu sudah pergi sedari subuh, sepertinya ada perlu. Jawab ayah sekenanya, dan berlalu pergi menuju dapur. Ayah, panggilku. Apa? Ayah menghentikan langkahnya dan menolehku. Apa ada yang aneh terhadap ibu ya? Tanyaku penuh selidik. Gak ada, cuma ibumu sangat wangi dan menjadi pendiam. Seloroh ayah. Nah kan, aku yakin sekali ada yang tidak beres dengan ibu. Apa ibu selingkuh? Batinku. Tiba-tiba terdengar suara piring pecah. Aku dan ayah saling berpandangan. Bukan ayah, ucap ayah cepat. Lantas siapa ya? Mungkin tikus. Ya udah, kamu mandi, Wid. Kamu dan adik-adikmu mau sekolah kan? Enggak ya, Widya enggak sekolah lagi. Aku menggeleng pelan. Nah, kenapa? Kamu ada masalah di sekolah? Selidik ayah dengan tatapan marah. Enggak ya, ibu yang nyuruh Widya berhenti sekolah dan menjaga adik-adik serta warung di rumah. Aku membela diri. Memangnya ibumu kemana? Kan selama ini ibu yang menjaga adik-adikmu, Wid. Ucap ayah dengan kesal. Entahlah ya, ibu kalau siang sampai sore gak kelihatan. Malam berpulang, Widya gak tahu ibu kemana. Aku menjawab dengan menunduk. Baiklah, nanti malam kita bicarakan. Sekarang ayah mau pergi kerja dulu. Jaga adik-adikmu, Wid. Perintah ayah sembari berlalu. Aku hanya mengangguk pelan, berdiri dengan sakit sekujur tubuh. Berjalan menuju kamar mandi. Benar kata ayah, diriku pusing. Selesai mandi, kulihat Nina asik bermain di sudut rumah yang masih terbilang kuno ini. Bangunannya seperti bangunan masa penjajahan. Lantainya pun masih memakai keramik kasar yang jika berbaring di atasnya terasa sangat dingin, walaupun suasana sedang panas. Rumah ini adalah rumah peninggalan orang tua ibu yang telah tiada. Jadi bisa dibayangkan betapa tuanya bangunan ini. Tetapi bangunan ini masih sangat rawat. Biasanya aku tak pernah takut tinggal walaupun sendiri di rumah ini. Namun berbeda dengan 2 hari belakangan ini, rumah ini tampak sangat mencekam. Kudekati Nina yang masih asik bermain. Nina seperti hari kemarin berbicara sendiri. Bu, ayo kita bobo. Nina ngantuk. Seloroh Nina menatap ke depannya seolah ada ibu di situ. Nina, kamu ngomong sama siapa, Nin? Gak ada siapa-siapa di sini selain kita, Dek. Ucapku mulai takut. Kak Widya, ini Nina ngomong sama ibu, Kak. Sautnya tanpa melihat ke arahku. Ia asik memainkan bonekanya. Sesekali ia menguap. Dek, gak ada siapa-siapa di sini selain kamu dan kakak. Aku tambah gusar melihat tingkah Nina. Ibu di mana? Kenapa setiap hari terang ibu selalu hilang? Apa yang sebenarnya ibu sembunyikan? Pertanyaan-pertanyaan itu kini terngiang-ngiang di kepalaku. Kak, Nina mau pupuk sama ibu. Kakak jangan ganggu, ngerti? Bentaknya Nina membuyarkan lamunanku. Ia berjalan sendiri ke kamar ibu. Tangannya seperti sedang menggendeng sesuatu. Nina, panggilku begitu ia sudah berada tepat di depan pintu kamar ibu. Pintu terbuka lebar. Nina tak menyahutku. Ia melangkah masuk ke kamar ibu. Nina, pintu itu tertutup dengan sendirinya. Untuk beberapa detik, aku terpaku. Segera sadar begitu Nina masuk ke kamar ibu. Nina, ku ketuk pintu kamar ibu berkali-kali, tapi tak ada jawaban sedikit pun. Pintu terkunci dari dalam. Nina, jawab, Dek. Kamu baik-baik saja kan? Raungku, bulir-bulir bening ini mulai jatuh. Aku takut Nina kenapa-napa. Ibu kemana? Tolong aku, Bu. Tangisku semakin pecah. Ku dengar raungan dari kamar ibu. Aku beringsut mundur, berbalik dan berlari menuju kamarku. Kakiku gemetar, ingin rasanya mendobrak pintu kamar ibu. Tapi aku teringat perkataan ibu. Aku tak boleh masuk ke sana.
Untuk sementara aku tenangkan diri terlebih dahulu, menguasai rasa takutku. Ibu, nanti malam aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan ibu. 2 jam aku menunggu Nina. Akhirnya Nina keluar kamar dalam keadaan baik-baik saja. Ia nampak sangat ceria. Aku sangat bersyukur Nina tidak kenapa-napa. Ia berceloteh riang seperti biasa, bermain bersama kakak-kakaknya. Maghrib menjelang seperti biasa, ibu sudah tampak di belakang. Ia memasak begitu azan sudah selesai berkumandang. Kami makan bersama, tak ada yang aneh. Hanya wajah ibu nampak sangat pucat. Kami bersenda gurau bersama. Ibu sesekali hanya melempar senyum tipis, tak banyak bicara. Gelap malam mulai menyelimuti, rasa kantuk tak dapat ditahan lagi. Kami pun bersiap-siap ke peraduan masing-masing. Tapi tidak dengan aku, walaupun mata sangat mengantuk, kupaksa tetap terjaga. Aku berencana akan mengintai ibu malam ini. Begitu semua sudah terlelap, aku mengendap-endap keluar kamar dan bersembunyi di balik almari kecil di sudut ruang. Lampu temaram hingga membuatku dengan mudah mengintai kegiatan ibu. Ku dengar pintu kamar ibu terbuka. Dalam kegelapan kulihat ibu keluar kamar dengan menyeret kakinya. Ibu memakai pakaian gaun putih, panjang, persis seperti malam kemarin saat aku pingsan. Rambut ibu awut-awutan, tapi tak nampak noda darah di sana. Kenapa ibu menyeret kakinya? Apa ibu sakit? Batinku. Ibu menuju dapur. Ku dengar ibu mencuci baju. Tak lama kembali suara piring yang beredu. Jam segini ngapain ibu beres-beres? Aku semakin heran karena waktu baru menunjukkan pukul 2 dini hari. Kulangkahkan kaki menuju dapur. Semua sudah bersih dan tertata rapi. Tapi kemana ibu? Ibu tak nampak sama sekali. Yang tertinggal hanya wangi melati. Di suatu pagi yang cerah, 5 orang bapak-bapak berniat memancing bersama. Mereka memarkirkan motor di dalam semak di pinggir jalan. Saat itu udara sedikit mendung hingga mereka merapatkan jaket karena dingin yang cukup menyiksa. Mereka dengan semangat masuk ke dalam semak. Karena sungai yang mereka tuju berada cukup jauh dan itu harus melewati semak belukar di sepanjang perjalanan. Setelah perjalanan kurang lebih 10 menit, indera penciuman mereka dikejutkan dengan bau bangkai yang amat sangat. Awalnya mereka mengira itu adalah bau tikus yang kebetulan sudah menjadi busuk. Namun semua itu terbantahkan ketika salah satu dari bapak-bapak yang bernama Kosim itu melihat baju wanita yang sudah terkoyak tak jauh dari mereka. Mereka pun saling berpandangan, merasa ada yang tidak beres. "Sim, apaan itu Sim?" tanya Tejo dengan menunjuk lembaran baju yang terkoyak di antara rerumputan. "Itu kayaknya baju perempuan, yuk kita tengok," ajak Kosim. Teman-temannya yang lain mengangguk serentak. Perlahan tapi pasti, bapak-bapak itu melangkah menuju baju yang letaknya tak jauh dari tempat mereka berdiri. Kaki-kaki mereka menginjak ranting dan rumputan sekitar. Golok mereka arahkan ke sana kemari untuk menebas rumput ilalang yang menutupi penglihatan. Kosim mengangkat baju itu dengan sebuah ranting. Matanya memperhatikan dengan seksama. "Jo, ada darahnya Jo." "Waduh, yang punya kemana?" "Tejo, Kosim, ada celana juga di sini," Saudiman seraya melambai-lambai. Iya, tapi pada nyium bau bangkai nggak sih kalian?" ucap Kosim dengan menutup hidung. "Baunya menyengat gini." Mereka serentak menjawab. Mata mereka mencari-cari ke sekitar. Golok Kosim melayang ke sana kemari, membuka jalan yang tertutup ilalang tinggi. Mata mereka tiba-tiba membesar, tak sengaja kakinya tersandung sesuatu. "Kawan-kawan, tolong aku!" teriaknya kuat, matanya membulat sempurna, melihat apa yang disandungnya. Serta-merta ia menutup hidung karena bau menyengat yang menusuk indera penciumannya. Bapak-bapak itu saling berpandangan, mereka lalu berhamburan menyusul Kosim. "Astagfirullah," ucap mereka berbarengan. Nampaklah di mata mereka, sesosok perempuan yang tidak memakai selembar benang pun dalam keadaan terbujur kaku. Badan sudah membiru dan dikeruputi belatung.
tubuhnya sudah tidak utuh. Sebagian telah mengelupas dan hampir terlihat tulang. Masih terlihat jelas bekas darah yang mengering di sekitar jasadnya dan tusukan benda tajam di tubuh perempuan malang itu. Bapak-bapak itu lari tunggang langgang, alat pancing dan golok melayang, terlempar entah kemana. Mereka berteriak meminta tolong dan mencari bantuan. "Tolong, ada korban pembunuhan!" teriak mereka serempak. Di sudut desa, tepatnya di warung remang-remang, berkumpullah sekelompok bapak-bapak parubaya yang sedang bercengkrama. Mereka tertawa sambil bermain gaple dan kartu. Minuman tuak dan bir tak luput dari cengkraman mereka. Wanita-wanita muda dengan pakaian seksi ikut menemani. Tawa mereka bersaut-sautan di tengah keremangan malam. Seolah hidup mereka pasti lama. Begitupun dengan Warjo dan Maman, dua lelaki laknat yang baru saja menyiksa dan membunuh Marni. Wanita malang yang jadi pemuas nafsu dengan keterpaksaan. "War, kamu takut nggak kalau ibu tadi jadi hantu?" bisik Maman. Dalam hatinya Maman mulai takut. "Alah, kamu mah penakut, Man. Kalau udah jadi mayat ya nggak usah takut lah. Masa ada hantu?" jawab Warjo Jumawah. Warjo yang bertubuh gempal dan pendek itu tertawa mengecek Maman. "Balik yuk War, aku capek banget ini," ujar Maman. "Samalah, aku juga iya," saut Warjo dan melangkah pergi mengikuti Maman dari belakang. Maman bersiap menstarter motor bututnya dan Warjo duduk di belakang. Motor melaju pelan. Karena Maman masih dalam pengaruh alkohol dan kepalanya sedikit pusing. Suara deru motor melintasi jalan setapak desa. Suasananya gelap karena bulan tak menampakkan dirinya. Lampu penerangan pun tak ada. Maman hanya mengandalkan lampu motor bututnya. "Maman, Man." Maman menghentikan laju motornya. Warjo celingak-celinguk keheranan. "Ngapain kamu, Man? Jangan main-main deh. Tempatnya serem ini." Warjo menepuk pundak temannya. Ia mulai merinding ketakutan karena Maman menghentikan motornya tepat di depan komplek pemakaman. Gundukan tanah dan deretan nisan membuat Warjo bergidik ngeri. Angin semilir yang menggoyang pohon-pohon tinggi membuat Warjo ingin berlari. "Man!" teriaknya lagi. Maman tersentak kaget. Ia lalu menoleh Warjo yang menatapnya penuh rasa takut. "Apaan sih, War?" sautnya kesal. "Kamu yang apaan? Ngapain berhenti di kuburan? Serem tahu." "Hah?" Maman mengedarkan pandangannya. Ia terkesiap melihat deretan gundukan dan nisan di hadapannya. "Kok kita di sini, War?" tanyanya polos. Belum sempat Warjo menjawab, mereka dikejutkan dengan bunyi benda yang terjatuh. Suara benda itu tak jauh dari arah mereka. Mereka saling berpandangan. Seketika mata mereka membulat sempurna. Tampak tak jauh dari hadapan mereka, sosok bergaun putih dengan rambut terurai panjang melambai ke arah mereka. Ia tegak tepat di bawah pohon kamboja yang sedang berbunga di area makam. "Warjo, Maman," panggil sosok itu pelan. Matanya melotot, marah, dengan lingkaran hitam di sekitar mata. Wajahnya putih, pucat, tersenyum mengerikan. Dengan tubuh yang gemetar disertai peluh yang mengucur. Maman dan Warjo. "Man, itu apaan, Man?" ucap Warjo dengan kaki gemetar, peluh membasahi wajah. "War, kuntilanak itu, War." Tanpa sadar celana Maman basah. Ia mengompol di celana. "Maman, Warjo, kemari, temani aku malam ini." Suara wanita itu lirih tapi terdengar jelas di telinga Maman dan Warjo. Wanita itu berjalan lambat menuju ke arah mereka. Angin yang semilir kadang menyibak gaun panjangnya yang putih namun banyak noda darah. Nampak dalam keremangan malam, kaki wanita itu melayang dengan warna putih pucat. Warjo dan Maman penggigil ketakutan. "Man, cepet hidupin motornya, Man. Bisa-bisa nyawa kita melayang, Man," seru Warjo dengan tepukan keras di pundak Maman. "Iya, sabar, ini juga lagi aku engkol." Berulang kali Maman mengengkol motornya, tetapi tak juga bisa dihidupkan.
Sedangkan wanita itu terus mendekat dengan sunggingan senyum menyeringai di bibirnya. Matanya bulat, melotot dengan lingkaran hitam mengelilingi. Rambutnya tergerai, awut-awutan semakin mendekat. Tercium aroma bangkai yang menyengat. "Man, lari man!" Warjo memberi instruksi. "Gimana mau lari, War? Kaki aku lemas ini, kayak lumpuh." Sentak Maman. Peluhnya mengucur membasahi pakaiannya. "Apa kalian lupa dengan aku? Wanita yang kau habisi. Aku tersiksa. Kalian pisahkan aku dan anak-anakku. Kalian kejam." Teriaknya dengan nyaring. Maman dan Warjo menatap takut. Wanita itu menangis pilu. Jarak beberapa meter, wanita itu berbalik. Maman dan Warjo ketakutan. Punggung wanita itu bolong, besar dengan belatung yang bergerak, menggeliat dan menari-nari di sana. Maafkan kami, Bu," ucap Maman memelas. Matanya berkunang-kunang dan dunia seakan berputar. Maman terjatuh. Warjo bingung. "Aku tak akan memaafkan kalian. Tunggu pembalasanku." Ia kemudian terbang membumbung tinggi, melayang-layang di atas pohon kamboja. Warjo tak mau kehilangan kesempatan. Lelaki gendut bulat itu berlari meninggalkan temannya di area pemakaman. Berlari secepatnya tanpa melihat ke belakang. Walaupun ia mendengar suara wanita itu terkikik di kejauhan. Sudah seminggu ibu dengan sikapnya yang aneh, dan selama itu aku tak tahu penyebab perubahan sikap ibu. Ibu selalu terlihat di saat malam dan menghilang di kala hari terang. "Wit," panggil ibu membuyarkan lamunanku. Aku terkesiap dan langsung menatap ibu. "Iya, Bu." Ibu mau ngomong serius denganmu. "Widya juga, Bu." "Wit, ibu tahu kamu merasa aneh. Begitu juga ayahmu. Tapi yang harus kalian tahu, ibu tidak berbuat yang macam-macam. Waktu ibu gak banyak, Wit. Kamu harus janji, jaga adik-adikmu." "Ibu hanya minta Nina menemani ibu. Relakan Nina." Suara ibu tiba-tiba meninggi, membuatku takut. "Ibu, maksud ibu apa?" Widya tak mengerti. Ucapku dengan menunduk, menghindari tatapan ibu yang berubah menakutkan. Bulu kuduku seketika meremang. "Seiring berjalannya waktu, kau juga akan tahu." Ibu berlalu masuk ke dalam kamarnya. Kurasakan hawa dingin menyelimuti tubuhku. Segera ku tinggalkan dapur menuju kamar. Sikap ibu semakin aneh dan membuatku tak tenang. Dengan ucapan ibu, "Kenapa ia meminta Nina? Mau dibawa kemana Nina?" Pertanyaan itu terus terngiang di benakku, hingga aku terlelap tidur. Bunyi pintu dapur membuatku terbangun. Aku segera berlari menuju pintu. Begitu juga ayah yang rupanya terbangun. Untuk sedetik kami saling berpandangan dan mengangguk serentak. Di kegelapan malam, kulihat Nina berjalan sendiri menuju kebun belakang yang ditumbuhi pohon singkong dan pohon rambutan tinggi, hasil ibu yang senang bertanam. Nina berjalan sendiri dengan tangan kiri di atas seolah sedang menggendeng seseorang. Tapi tak nampak siapapun selain Nina di sana. "Nina, Nina!" teriak ayah. Aku terus berlari mengikuti Nina tanpa alas kaki. Pikirku kembali melayang mengingat kata-kata ibu. "Nina." Nina!" panggil ayah berulang kali. Aku pun terus berlari bersama ayah mengikuti Nina yang terus berjalan cepat. Ia seperti tak mendengar teriakan kami. Nina terus berjalan menelusuri kebun. Dalam keremangannya malam itu, tak sadar, samar-samar kulihat asap mengelilingi Nina. Jantung berdegup kencang. Nina, ada yang tidak beres dengan Nina. Ayah semakin kencang berlari, walaupun terkadang terdengar bunyi nafasnya yang ngos-ngosan. Nina kini berada di ujung kebun dan masuk ke dalam semak belukar. Ranting pohon, tanaman berduri, serta ilalang menusuk kakiku yang polos. Terkadang aku berteriak kesakitan, tapi terus mengejar Nina. "Nina!" Ayah berhasil meraih tangan Nina dan memeluk erat Nina. "Nina, kamu mau kemana?" Kulihat peluh ayah membasahi keningnya. Badannya basah, begitu juga aku. "Nina mau ikut ibu ya." "Ibu? Di mana ibu?" tanya ayah. Ia mengedarkan matanya ke sekeliling. Tak ada siapapun selain aku, ayah dan Nina.
Tadi ibu bersama Nina ya. Nina berusaha meyakinkan ayah. Ayah menggeleng, ia kemudian mengajakku dan Nina pulang. Angin semilir mengibas rambutku, membuat bulu kuduk seketika merinding. Ku percepat langkah kaki agar sampai di rumah dengan segera. Ibu ada di rumah, ucap ayah begitu melihat ibu yang sedang berdiri di meja dapur. Ibu menatap ayah. Ibu dari tadi di rumah ya, dan ibu buatin kopi, ucap ibu sembari tersenyum menyerahkan segelas kopi susu untuk ayah. Aromanya yang harum menyerba ke seluruh ruangan. Ku tatap wajah ibu yang tampak sangat pucat, tersirat beban di wajahnya yang memasuki usia renta. Aku takut ibu mengalami hal yang berat, mengingat sikap ibu yang berubah, dan kejadian demi kejadian aneh di keluarga. Apakah ada hubungannya dengan ibu? Warjo berlari secepat yang ia bisa, mengikuti jalan setapak yang di samping kanan kiri tumbuh pohon tinggi dan semak yang mengelilingi. Ia terus berlari, tapi suara tawa wanita itu masih terdengar sangat jelas di telinganya. Dengan nafas yang terengah, Warjo tetap berlari. Gelap malam tanpa sinar bulan membuat mata Warjo menjadi berkunang. Lelah tak tertahankan, peluh mengucur membasahi badan. Dalam ketenangan malam, samar-samar mata Warjo melihat sebuah sinar. Sinar itu semakin lama semakin terang. Mata Warjo seketika terbinar. Ia menemukan sebuah harapan. Syukurlah. Warjo menghentikan langkahnya, berusaha kembali mengatur nafasnya yang tersenggal. Ia memperhatikan ke sekitar, tubuhnya tiba-tiba kaku. Ia menatap Nanar, sosok yang tergeletak tak jauh dari tempatnya berdiri. Maman, teriaknya. Ia heran kenapa ia bisa kembali ke tempat itu. Berada di komplek area pemakaman. Berarti sedari tadi ia hanya berputar-putar di tempat yang sama. Kau kembali lagi, Warjo. Warjo menatap, ngeri asal suara yang terkikik, ngeri menatapnya dengan sengit. Ia duduk di dahan pohon kamboja, tak jauh dari tempatnya berdiri. Wanita itu mengayunkan kakinya, mengibas gaunnya yang terjuntai. Kaki Warjo gemetar, tubuhnya lelah tak bertenaga. Matanya memburam, dan dalam hitungan detik, tubuhnya terjerembab ke tanah. Ini baru awal kalian. Hidup kalian tidak akan tenang. Aku akan menuntut balas. Karena kalian, aku harus berpisah dengan anak-anakku. Wanita itu kemudian menangis. Assalamualaikum. Ku dengar pintu diketuk. Ku tatap jam dinding, baru pukul 6 pagi. Dengan malas kulangkahkan kaki menuju pintu ruang tamu. Kulihat ayah sedang berdiri di pintu, bersiap membukanya. Siapa ayah? Tanyaku. Ayah hanya menggeleng. Waalaikumsalam, saut ayah seraya membuka pintu. Tampak 3 orang polisi berdiri di luar pintu. Ia menatap ayah dengan serius. Selamat pagi pak, apa ini benar kediaman Ibu Marni? Tanya salah satu pria yang berseragam polisi. Iya, benar pak, saya suaminya. Kulihat raut wajah ayah mulai berubah. Begini pak, kami mau menyampaikan berita duka buat keluarga bapak. Kami harap bapak beserta keluarga bisa tabah. Saut pak polisi. Maksud bapak apa? Aku tak kuasa menahan diri mendengar mereka berbincang tentang ibu. Dadaku bagai bergemuruh. Begini pak, adik. Ibu Marni ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan di daerah M. Diduga korban pemerkosaan dan pembunuhan. Mayat Ibu Marni membusuk saat ditemukan warga. Diperkirakan sudah seminggu ia meninggal, ucap pak polisi. Gak mungkin pak, istri saya ada di rumah dan baik-baik saja, bantah ayah. Iya pak, ibu saya ada di rumah kok pak. Aku pun ikut menimpali. Rasanya tak mungkin ibu meninggal, sedangkan ibu masih ada dan beraktivitas seperti biasa, walaupun banyak keanehan. Pak polisi menatap heran. Baiklah pak, bapak, adik silakan ikut dengan kami. Kami mendapatkan alamat rumah ini dari KTP yang tercecer di TKP. Kita ke rumah sakit untuk melihat jasad Ibu Marni, dan jika itu benar istri bapak, bapak bisa membawa pulang dan menguburkannya secara layak. Ucap pak polisi mempersilahkan ayah dan diriku untuk ikut naik
ke mobil polisi yang terparkir. Wait, kamu jangan ikut, jaga adik-adikmu, terutama Nina. Perintah ayah. Aku pun mengangguk, trauma juga jika harus meninggalkan Nina dan adik-adikku yang lain. Namun dalam hati, aku pun tak mampu menyembunyikan rasa kalut. Bagaimana jika itu memang ibu? Mobil polisi menderu, membawa ayah bersamanya. Hatiku tak karuan. Entah kenapa, di relung hatiku berkata jika itu memang ibu. Lantas siapakah yang menemaniku selama ini jika itu bukan ibu? Entahlah, aku berdoa dan berharap jika ini kesalahan semata. Dan ibu dalam keadaan baik-baik saja. Mobil polisi berhenti di rumah sakit umum daerah. Dengan langkah kontai ayam melangkah mengikuti ketiga polisi yang berjalan tergesa menuju kamar mayat. Jantung berdebar ketika kaki memasuki kamar mayat. Hawa dingin melusup hingga relung hati. Salah satu polisi membuka salah satu berangkas mayat. Tampaklah sekilas kaki putih yang sudah kaku. Mari Pak, kemari. Salah seorang polisi melambai ke arah ayah. Ayah mengangguk pelan dan melangkah mendekati. Astagfirullah, ucap ayah yang menutup mulutnya, menahan kengerian sosok yang dilihatnya. Walaupun sudah dibersihkan, namun mayat itu sudah penuh dengan lubang bekas tusukan. Daging sudah tak utuh, hampir terlihat tulang putih. Pada bagian mata, sudah tidak ada bolanya. Kulit sudah membiru dan mulai mengembung. Wajah sudah tidak dapat dikenali karena sudah rusak. Ini Pak, barang-barang yang ditemukan di TKP. Pak polisi menyerahkan dompet, KTP, tas, dan juga baju yang ditemukan. Ya Allah, ini Pak, ini semua barang-barang istri saya, teriak ayah, menerima dengan tubuh yang gemetar. Ibu, ya Allah ibu, kenapa nasibmu seperti ini Bu? Maafin ayah Bu, ratap ayah. Pak polisi berusaha menenangkan ayah yang duduk bersimpuh sembari menangis terseduh. Hatinya sungguh hancur, dunianya seakan runtuh. Tanpa ayah sadari, di sudut ruang ada sosok yang sedang menatapnya, pilu. Iya, dialah ibu. Tangannya terkepal dengan dendam yang memburu. Hatinya juga sakit melihat orang yang ia cintai terluka karena kepergiannya. Jiwanya tak tenang, ia belum bisa menerima kematiannya. HP-ku berdering. Assalamualaikum ya. Cepat kamu kabari keluarga dan adik-adikmu, juga tetangga sekitar. Kabarkan jika ibumu telah tiada. Bagai tersambar petir mendengar kabar yang ayah sampaikan. Tidak mungkin itu ibu. Aku tak percaya. Itu bukan ibu kan ya? Gak mungkin itu ibu. Kamu yang sabar Kak. Itu memang mayat ibu. HP seketika tertutup. Lemas rasanya tubuhku. Tidak, itu bukan ibu. Tidak mungkin ibu. Ibu, teriakku membuat adik-adik yang sejak tadi ikut menunggu kabar ibu berlari mendekatiku. Ibu kenapa Kak? Tanya Dito, adik nomor 2. Lelaki remaja itu menatapku pucat, sedangkan yang lainnya menunggu jawabanku dengan sabar. Iya, mayat itu memang benar ibu. Ayo kita siapin keperluan dan memberi kabar keluarga dan tetangga sekitar. Ucapku berusaha tabah, sedangkan bulir itu menetes tanpa kusadari. Ibu, tidak, itu bukan ibu. Jangan tinggalkan kami, Bu. Semua adikku menangis, meraung. Kupeluk mereka dan ikut larut dalam suasana haru. Namun tidak dengan Nina. Ia tampak biasa saja, bermain dengan bonekanya. Tak ada tangisan, tak ada raut kesedihan. Kuanggap itu biasa. Mungkin di umurnya yang masih menginjak 4 tahun itu, ia belum bisa banyak mengerti dengan keadaan yang sedang terjadi. Aku pun bersiap-siap memberitahu keluarga dan tetangga. Aku harus tegar walau hatiku rapuh. Bagaimanapun, aku yang tertua dan semua tugas tertumpu pada pundakku. Kalau aku lemah, bagaimana dengan ketiga adikku? Mayat itu datang di bawah mobil ambulan rumah sakit. Mayat ibu dimasukkan ke dalam peti. Dari pihak rumah sakit melarang kami untuk membukanya. Dari awal hingga akhir prosesi penguburan, kami tidak diperkenankan melihat ibu untuk yang terakhir kalinya. Derai air mata dan raungan menemani prosesi penguburan ibu. Suasana mendung dan langit gelap menambah kesedihan. Rasanya dunia kami hancur. Tragedi hari ini seakan mimpi. Ibu tak mungkin tega meninggalkan kami sendiri.
Malam ini tahlilan pertama untuk ibu. Hujan turun deras sedari sore, dengan kilat yang menyambar membuat sebagian warga urung datang ke rumah. Hanya beberapa orang yang datang. Suaranya, rumah tak begitu ramai. Sekitar 30-an orang dengan keluarga. Warga khusyuk memberikan doa untuk ibu. Namun, semua tak berlangsung lama. Ketika indera penciuman kami menangkap aroma harum masakan dan perabotan dapur yang berbenturan seperti orang yang sedang memasak. Pengajian terhenti sejenak, semua orang saling beradu pandang. Setauku, tidak ada siapapun di dapur malam ini. Rasa penasaran menyergap hatiku. Dengan perlahan aku beranjak dari tempatku dan berjalan menuju dapur, diikuti keluarga dan beberapa warga. Mata kami terpana melihat sosok yang sedang memasak. Ia memakai gaun putih panjang dengan rambut tergerai. Hujan yang semakin deras diiringi kilat dan angin kencang menambah suasana mencekam. Ibu, panggilku lirih. Sosok itu menghentikan kegiatannya. Semua terpaku dengan jantung yang berdebar antara takut dan penasaran. Kepala sosok itu memutar 180 derajat. Matanya melotot dengan warna hitam mengelilinginya. Senyumannya menyeringai, mengerikan. Hantu! Semua orang yang melihat lari tunggang langgang, termasuk keluarga yang datang dari jauh. Semua berlarian keluar rumah. Saking takutnya mereka lupa untuk memakai sandal mereka kembali. Hanya aku, ayah, dan ketiga adikku yang masih berada tak jauh dari ibu. Tiba-tiba di sekeliling ibu ada asap putih yang pekat. Seiring hilangnya asap, hilang juga sosok ibu tanpa kami sempat berucap. Mungkin ibu hanya ingin mengucapkan perpisahan. Ucapku yang diiringi anggukan ayah dan ketiga adikku. Suara berisik banyak orang membuat Maman dan Warjo terbangun dari tidur panjang mereka. Mata mereka terbelalak melihat sekitar banyak orang mengerumuni mereka dengan tatapan heran. "Pak, kenapa kalian bisa berada di sini?" ucap salah satu warga. Kami tadi malam." Maman menghentikan ucapannya, mengingat kejadian tadi malam yang membuatnya bergidik ngeri. "Tidak apa-apa, Pak, motor kami mogok tadi malam dan kami kelelahan," ucap Warjo berbohong. Semua warga berangsur-angsur pergi meninggalkan Maman dan Warjo. "Man, ayo pulang, nyawa kita terancam," bisik Warjo. Maman segera menstarter motornya, hidup, dan mereka segera pulang dengan jantung yang terus terpacu, ketakutan. Pagi yang sepi tanpa ibu. Semenjak kami tahu ibu sudah meninggal, tak ada lagi sosok ibu yang memasak di dapur sebelum subuh. Aku menjadi lesu, walaupun ku tahu ibu ternyata hantu. Tetapi tak sedikit pun membuatku takut. Aku malah rindu melihat sosok ibu. Kini aku berdiri di jendela dapur, memandang pepohonan singkong dan kebun mawar kecil kesayangan ibu. Aroma mawar terkadang menggoda indera penciumanku. Terbang di bawah angin semilir ke arahku. Kuhirup wangi pagi sekuat yang aku bisa. Kulepas dengan hati tertekan, sedih pilu menelusup relung hatiku. "Ibu, di mana engkau ibu? Aku rindu," bisikku lirih. Angin dingin menyentuh pipiku, entah kenapa rasa sejuknya menenteramkan jiwaku. Seperti sentuhan halus tangan ibu. Apakah ini memang ibu? Kupejamkan mata dan kurasakan lebih jauh, hingga ku terhanyut. Kubuka mata, ada ibu di sana dengan senyuman indah menatap sendu ke arahku. Wajahnya pucat, tapi ku tahu ia penuh dengan cinta. Ia melambai mengajakku mendekat. Kubawa kaki ini melangkah. Aku ingin segera dekat dengannya. Ia tersenyum dan memelukku erat. Aku balas memeluknya dengan air mata yang berderai. Sesak, aku tahu tak bisa jauh dari ibu. Kubenamkan wajahku di dadanya, menangis sejadi-jadinya. Aroma ibu begitu wangi melati yang menenangkan hati. Ibu menyentuh daguku dan melihat sendu di mataku. "Kamu kuat, sayang. Kamu anak yang kuat dan kakak yang hebat," ucap ibu. Ia menyunggingkan senyum semanis mungkin untukku. "Tidak, Bu. Widya tak bisa tanpa ibu. Widya takut," ucapku menangis terseduh. "Maafkan ibu. Ibu tak mampu menjagamu dan adik-adikmu lebih lama. Ibu mau, tapi takdir yang tidak mengizinkan." Ibu lalu mengecup keningku. Aku semakin erat memeluknya. Ibu melepaskan pelukannya. Ia kembali tersenyum. Asap putih membalut tubuhnya.
dan terbang membumbung ke angkasa, hilang dalam sekejap. Bu, ibu, Widya, kurasakan seseorang menepuk pipiku kasar, membuatku tersadar dan mendongak ke atas. Ayah, ucapku dengan tangan gemetar. Kamu kenapa di sini, Wid? Duduk sendirian di dapur. Adik-adikmu sudah nungguin kamu buat sarapan. Malah bengong. Seloroh ayah menatapku tajam. Tadi ada ibu ya? Jawabku pelan. Ayah terdiam sejenak. Sudah, jangan bicara tentang ibu terus. Kasihan adik-adikmu, Wid. Ayah membalikkan badan dan melangkah meninggalkan aku yang masih terpaku. Tahlilan hari kedua, tak ada seorang pun datang ke rumah. Sepertinya semua orang masih trauma dengan kejadian kemarin malam. Ya, sangat wajar. Karena sosok ibu memang sangat mengerikan malam itu. Hanya ayah, aku, Dito, Dinda, dan Nina di ruang tamu, duduk melingkar, sembari membaca doa untuk ketenangan arwah ibu. Lantunan doa terdengar sangat merdu keluar dari bibir ayah yang bergetar, mungkin menahan sedih yang mendalam. Sunyi, sepi, tiada tempat untuk kembali. Aku di sini menanti, sepi dan sendiri. Serentak kami menghentikan pengajian dan menatap piano yang berada di sudut ruang keluarga. Dentingan suara piano ditemani dengan suara ibu yang sangat merdu, membuat bulu kuduk seketika berdiri. Suara ibu, iya itu suara ibu. Ruang keluarga yang sedikit temaram, disinari lampu ruang sudut yang hanya 5 watt, menyinari wajah ibu yang pucat. Lantunan suara merdu yang mendayu membuat kami terhipnotis antara takut dan bahagia. Nina beranjak dari duduknya, namun ayah segera menggapai tangannya. Nina berontak, ayah tetap menggeleng dan menahan langkahnya, hingga Nina menangis terisak. Ibu menghentikan lagunya yang menatap tajam ke arah ayah. Semua menjadi ketakutan dan saling berpelukan. Nina tetap berontak dan berusaha menggapai ibu dari kejauhan. Ibu tegak dan menunjuk ke arah ayah, matanya melotot mengerikan. Lepaskan anakku. Suara ibu terdengar sangat nyaring dan memekakan telinga. Pergi, Mar, dunia kita berbeda. Jangan ganggu aku dan anak-anak lagi. Pekik ayah. Ibu, jangan tinggalkan Nina, Bu. Ratap Nina berusaha menggapit tangan ibu. Angin kencang menabrak tubuh ayah hingga ayah terpental membentur dinding. Ayah mengadu kesakitan. Ayah! Teriak kami serentak dan berhamburan memeluk ayah, menolong ayah untuk bangun. Tanpa kami sadari, Nina berlari menuju ibu. Nina, mana Nina? Teriak ayah, kami saling berpandangan. Nina! Warjo meringkuk ketakutan di dalam kamar. Istrinya berulang kali mengetuk pintu, tetapi Warjo tak juga menyahut. Hujan petir menyambar disertai angin kencang, suara ranting yang beradu seperti suara cakaran kuku-kuku tajam. Bunyi air hujan seperti suara tapakan kaki di atas atap. Warjo menggigil ketakutan, matanya ia tutup dengan paksa. Sesuatu jatuh tepat mengenai hidungnya yang megar. Mengeliat membuat hidung Warjo merasakan geli yang teramat sangat. Benda itu bergerak, memaksa Warjo membuka matanya. Diambil dan ditatap benda itu dengan seksama. Benda berwarna putih itu mengeliat, bergerak tak menentu. Belatung, dari mana ini? Ucap Warjo lirih. Warjo mendongak ke atas langit-langit kamar. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seperti tercekat di kerongkongan. Matanya melotot melihat makhluk yang sekilas di atas kepalanya. Makhluk itu tertawa lebar hingga mengoyak pipinya. Darah menetes di sekitar matanya yang bolong. Lidahnya menjulur menjilati kening Warjo. Warjo ingin berlari tapi tubuhnya kaku tak dapat bergerak. Dari mulut makhluk itu keluar belatung-belatung sebesar jari bayi, mengeliat masuk ke dalam mulut Warjo yang terngangah lebar. Dapat Warjo rasakan makhluk kecil itu menggerogoti kerongkongannya dan menari-nari menggelitik mulutnya. Kelabang sebesar jempol orang dewasa keluar dari mata bolongnya, jatuh ke atas kasur dan merayap ke tubuh Warjo. Dan muka Warjo masuk ke dalam kulit dan berjalan sesuka hati. Warjo menahan rasa sakit yang teramat, tak mampu bergerak dan membela diri, hanya mampu pasrah dan menahan perih. Warjo, mata Warjo terbelalak, nafasnya ngos-ngosan, memburu. Keringat dingin mengucur sebesar biji jagung menetes di keningnya yang lebar. Jantungnya berdebar kencang. Bang,
Bang Warjo, kenapa bang? Bang! Suara istri Warjo di luar membuat Warjo tersadar dari mimpi buruknya. Ia bergidik ngeri mengingat mimpinya barusan. Dengan gemetar Warjo melangkah mendekati pintu, membukanya dan ia tampak sangat pucat melihat wanita di hadapannya. Wajah Marni. Wanita malang yang ia bunuh malam itu tersenyum manis menatap ke arahnya. Matanya yang bulat memancarkan kebencian yang mendalam. Masih teringat jelas diingatannya saat Marni memohon kepadanya. Bias rasa bersalah itu terekam jelas di wajah Warjo saat itu. Maafkan aku, ibu. Aku tak tahu namamu. Ampuni aku, Bu. Warjo bersimpuh dan menangis di kaki wanita itu. Seketika, tamparan mendarat di pipi Warjo. Warjo terkesiap dan memegang pipinya yang panas. Ia mendongak dan melihat wajah wanita itu sudah berubah menjadi wajah istri tercintanya. Ayo, jujur kamu bang, dosa apa yang kamu lakukan dengan wanita lain sampai kamu ketakutan kayak begini? Bentak istrinya. Maafin abang Juleha, abang sudah tega memperkosa dan membunuh wanita yang hendak pergi ke pasar, dek. Sekarang abang diteror terus, dek, tolong abang. Warjo masih bersimpuh di kaki istrinya. Ya Allah, kejamnya kau bang. Aku tak mau punya suami pembunuh. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu bang. Isak istrinya. Dilepaskannya tangan Warjo yang melingkar di kakinya. Warjo berteriak, dadinya terasa sesak. Kini ia menyesali perbuatannya. Dari kejauhan lampu motor Maman menyorot seorang gadis cantik dengan tubuh yang aduhai moleknya. Jiwa kelakiannya tiba-tiba muncul. Gairahnya bergejolak melihat wanita itu berjalan melenggak-lenggok, memamerkan tubuhnya. Motor direm mendadak, tepat di samping wanita cantik. Wanita itu terkejut dan menghentikan langkahnya. Mata Maman berbinar melihat paha putih si wanita. Wanita itu menatapnya dengan senyuman yang menggoda. Mau kemana neng, malam-malam begini? Goda Maman mengerlingkan matanya. Biasa mas, jualan. Jawabnya dengan sentilan di dagu Maman, membuat Maman semakin bernafsu melihatnya. Jualan? Jualan itu? Maman menunjuk wanita dengan gaya genitnya. Iya mas, mau coba. Malam ini setengah harga aja. Saya obral loh mas. Dari tadi sepi, belum ada langganan. Rayu si wanita. Darah Maman seakan berdesir. Nafsunya sudah diupun-upun. Seperti tertimpa durian runtuh. Kapan lagi bisa menikmati wanita cantik dengan harga yang ramah di kantong? Tak menunggu lama, Maman membawa si wanita ke gubuk yang jauh dari pemukiman. Gubuk reot yang lama tak dihuni di tengah area persawahan. Ia membuka resleting dengan tergesa. Ia mulai meraba bagian belakang si wanita. Maman sangat menikmati kulit mulusnya. Hingga Maman merasakan sesuatu yang lembek dan bergerak-gerak di belakang tubuh si wanita. Segera ia menarik tangannya, matanya terbelalak. Melihat tangannya yang berlumuran darah juga nanah, beserta belatung-belatung putih yang menari-nari manja. Serta-merta Maman melihat wanita di hadapannya. Wajah wanita itu berubah rusak, penuh koreng dan luka merah bernanah. Mulutnya menganga, mengeluarkan darah beserta kelabang dan belatung. Matanya bolong dengan bola mata yang tergantung di wajahnya. Ia menjulurkan lidah seolah ingin melahap Maman. Maman berteriak dan segera berlari keluar gubuk dengan tergesa. Wanita dengan gaun merah darah itu terbang mengikutinya, sambil terkikik membuat Maman gemetar. Mau kemana? Kamu Man? Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Pekik si wanita marah. Maafkan aku akan menuruti semua maumu. Tapi tolong jangan ganggu aku lagi, ucap Maman sembari terus berlari. Nafasnya terasa tercekat, ia sangat lelah hingga kakinya gemetar. Beruntung dari kejauhan, Maman melihat rombongan pria yang berpulang dari masjid. Maman memanggil dan melambai hingga tak sadar kakinya menyandung batu. Para pria mendekat dan menolong Maman. Si wanita tak lagi mengejarnya, kali ini Maman selamat. Nina! Kami serentak mencari Nina ke semua sudut rumah, tetapi Nina tak juga ditemukan. Sedih, marah, takut bercampur menjadi satu. Di mana Nina? Mengapa ibu tega mengambil Nina? Apa ibu sudah tak sayang pada kami? Samar-samar kami mendengar suara ibu dari dalam kamarnya.
Kami saling menatap, ragu, karena tadi pun sudah mencari ke kamar ibu dan ayah. Orang pertama yang berlari menuju kamar ibu. Ibu ada di sana bersama Nina. Ibu dengan cinta menimang Nina seperti biasa. Nina tampak lelap dalam dekapannya. Ibu tampak cantik walaupun memakai gaun panjang. Tiada lagi wajah amarah di sana. Ayah tak berani mendekat. Ia menatap ibu dengan berurai air mata. Begitu juga aku dan kedua adikku. Kami sungguh terharu melihat cinta ibu yang begitu besar untuk Nina. Ibu kemudian meletakkan Nina di atas kasur. Sebuah kecupan lembut mendarat di pipi kembulnya. Ia menoleh dan tersenyum manis, menatap kami yang berdiri mematung. Tubuhnya kemudian dibalut asap putih dan terbang, membumbung, memasuki ventilasi dan hilang dalam sekejap. Ayah melangkah mendekati Nina, begitupun kami, anak-anaknya. Di tepi ranjang kami saling berpelukan, menangis sejadi-jadinya. Kami takut bukan karena sosok ibu yang masih menghantui, namun takut jikalau Nina ikut dengan ibu dan kami akan kehilangan Nina selamanya. Maman, bagi Warjo ketika melihat Maman melintas di depan rumahnya. Maman berhenti dan menoleh ke arah Warjo. Motor ia belokkan dan berhenti di rumah Warjo. Rumah sederhana berwarna hijau dengan banyak tanaman bunga di sekitarnya. Adem dan asri, hasil tangan istri Warjo yang rajin berkebun. Warjo menatap Maman dengan takut, matanya membulat, sempurna dengan bibir gemetar. Gemerutuk gigi yang beredu menandakan rasa takut yang teramat sangat. Maman mendekat, ia sangat paham apa yang ingin Warjo sampaikan. Maman menghela nafas panjang, melihat kegalauan sahabatnya itu. Maman, apa yang harus kita lakukan, Man? Ucap Warjo pelan. Duduk dulu kita, War. Ajak Maman menunjuk kursi di teras Warjo. Kursi kayu berukir dengan bantal yang cukup tebal di atasnya. Mereka menuju kursi dan duduk berhadapan. Maman menatap serius ke arah Warjo yang nampak sangat gusar. Wah, aku ragu kalau kita harus menyerahkan diri ke polisi. Aku yakin hukuman berat akan kita terima, ucap Maman dengan suara bergetar. Tapi Man, wanita itu selalu menerorku. Ia sangat menakutkan, Man. Warjo mengepal tangannya yang mulai berkeringat dingin. Ya, aku pun sama, tapi aku lebih takut mendekam dalam penjara, terkungkung di dalam dan tak bisa kemana-mana. Maman memalingkan wajahnya ke arah jalan. Ia merasa dadanya sesak. Man, ayolah Man. Kalau terus begini, aku bisa gila. Warjo meremas kepalanya. Ia benar-benar frustasi. Kalau begitu, kau saja sendiri. Tapi aku ingatkan, jangan kau bawa-bawa aku. Atau... Maman tak meneruskan ucapannya. Matanya menyorot tajam ke arah Warjo. Atau apa, Man? Warjo balik bertanya. Atau giliran istrimu yang bernasib sama seperti wanita itu? Jawab Maman dengan wajah beringas. Nyali Warjo ciut. Ia tahu jika sahabatnya itu tak pernah main-main dalam berucap. Rekannya dalam bisnis pembegalan itu memang terkenal sadis dalam bertindak. Sudah belasan nyawa melayang di tangannya dan ia selalu bisa terbebas dari hukuman karena kepintarannya, licik bak belut. Warjo menghela nafas panjang, dadanya terasa sesak. Kau mengancamku, Man, bisiknya lirih. Terpaksa, jika kau masih nekat, War, aku tak main-main dengan ucapanku. Ingat itu. Maman mendengus kesal, ia pun beranjak dari tempat duduknya dan berlalu meninggalkan Warjo yang diam mematung, bingung. Malam itu suasana cukup mencekam, langit gelap tanpa sinar bulan dan bintang. Angin berhembus cukup kencang, menggoyangkan pepohonan dan menggugurkan dedaunan kering. Hujan mulai turun rintik-rintik. Dingin menyelusup, menusuk hingga ke tulang. Warjo meringkuk sendirian di dalam kamar. Istrinya memilih pergi dari rumahnya. Warjo sangat ketakutan, was-was merasuki pikirannya. Rasa bersalah dan takut menjadi satu. Suara ranting pohon yang beradu terdengar seperti suara cakaran di luar sana. Warjo merapatkan kakinya, walaupun suasana dalam kamar terang benderang. Tetapi rasanya sangat mencekam bagi Warjo. Lampu tiba-tiba mati, suasana kamar seketika gelap gulita. Warjo membuka matanya dengan terpaksa. Ia membalikkan badannya dan memeluk guling di sampingnya. Ia malas untuk beranjak kemanapun dalam keadaan takut dan kalut. Warjo merasakan hembusan nafas di hadapannya. Busuk bak bangkai, hangat memenuhi rongga hidungnya.
Seketika Warjo memicikkan matanya, berusaha fokus menatap guling yang didekapnya dalam kermangan kamar. Retina Warjo membesar, bola matanya seakan ingin keluar. Genggaman tangannya segera ia lepas. Warjo mengeliat, menjauhi sosok yang ia kira gulingnya tadi. Sosok itu menatapnya tajam dengan senyum yang mengerikan. Matanya melotot dengan lingkaran hitam di sekitarnya. Wajahnya putih pucat dengan ikatan di kepalanya. Sekilas nampak serupa guling dengan ikatan di kaki dan kepalanya. Warjo tak dapat berucap, hanya berderai air mata memenuhi wajahnya. Sosok itu tertawa kencang. Ia tak bergerak, hanya menatap tajam ke arah Warjo. "Aku mohon, ampuni aku. Aku akan menyerahkan diri ke polisi. Aku janji, aku akan tanggung jawab," ucap Warjo dengan bibir gemetar. Sosok itu tak menjawab, ia hanya terkikik ngeri membuat bulu kuduk Warjo berdiri. Warjo tak mampu berlari, ia hanya pasrah. Sosok itu tiba-tiba dikelilingi asap tebal dan dalam sekejap hilang dari pandangan. Lampu kembali hidup, Warjo berucap syukur berkali-kali, tekadnya sudah bulat. Besok ia akan menyerahkan diri ke kantor polisi. Ia tak ingin terus diteror makhluk mengerikan berulang kali. Ini sudah jadi konsekuensi dari perbuatan keji. Setiap tengah malam, Nina selalu menangis memanggil ibu, dan aku sudah terbiasa melihat ibu yang selalu datang lewat tengah malam, hanya untuk membelai dan mencium Nina hingga Nina tenang. "Ibu, aku tahu ibu bukan lagi manusia seperti dulu." Ia selalu datang memakai gaun panjang dengan rambut terurai. Ibu pun selalu tersenyum jika berpapasan denganku. Ayah pun tahu ibu selalu datang hanya untuk menenangkan Nina. Ibu tak jahat, ia tak mengganggu kami sedikit pun. Jika lewat tengah malam, ayah selalu pindah ke sofa ruang tamu. Ia tak ingin kehadirannya mengganggu ibu. "Widya," ibu melambai ke arahku begitu ia melihatku mengintip dari balik pintu. Kulihat ibu sedang menimang Nina sambil sesekali mencium keningnya. Aku mendekat dengan takut, namun ibu seperti tahu ketakutanku. Ia tersenyum sangat manis kepadaku. "Ibu kangen padamu, nak." "Jangan takut, nak, ibu tak mungkin menyakitimu," ucap ibu lembut. "Bu, ibu kenapa masih di sini? Bu, apa ibu tak tenang?" Aku berusaha berani, walau hati rasanya sudah mau pecah karena ketakutan. Ibu menangis, suaranya terdengar lirih. "Iya, ibu masih ada urusan di dunia. Sebentar lagi urusan ibu selesai. Dan cinta ibu kepada kalian membuat jiwa ibu enggan pulang," jawab ibu lembut. Aku merasa sangat terharu. Ibu begitu menyayangi kami hingga ibu tak bisa pulang ke tempat yang seharusnya. "Pulanglah, Bu, tempat ibu bukan di sini. Widya janji akan menjaga adik-adik dengan segenap kasih sayang Widya. Sama seperti cinta ibu untuk mereka," ucapku sembari menahan haru. Ibu hanya tersenyum. Ia kemudian meletakkan kembali Nina yang sudah tertidur di atas kasur. "Ibu tahu sayang, ibu percaya padamu. Tapi izinkan ibu bersama kalian untuk beberapa hari saja. Begitu urusan ibu selesai, ibu akan pergi." Ibu melambai dan kemudian hilang, tak berbekas. Kulangkahkan kaki mendekati Nina yang tertidur pulas. Air mataku jatuh mengingat anak berusia 4 tahun itu harus kehilangan kasih sayang ibunya. Kejam, sungguh kejam mereka yang telah menganiaya ibu hingga meninggal. Mereka memisahkan paksa ibu dan anak-anaknya. Mereka dengan bebas berkeliaran di luar sana. Sedangkan kami di sini merana karena harus kehilangan ibu yang kami kasihi. "Ibu, aku tahu ibu kini tersiksa. Tenanglah ibu. Tenangkan hati ibu agar damai jiwamu. Ikhlaskan, Bu, ikhlaskan. Ini sudah takdirnya. Cobalah menerima ini, ibu, agar damai dan tenang ada di hatimu. Aku sangat mencintaimu, ibu." "Nina sayang, kakak akan selalu ada di dekatmu, Nina. Mencintai dan menjagamu. Tidurlah adikku, Nina. Adikku yang cantik dan gembul. Kau tak boleh terus menangis, adikku. Tawamu harus kembali menceriakan hari-harimu. Kakak janji badai ini pasti berakhir. Kakak janji, Nina." Warjo bergegas menuju ke kantor polisi. Ia melangkah seorang diri tanpa maman ataupun istrinya. Hatinya sudah mantap untuk mengakui semua kesalahannya. Ia tidak ingin dibayang-bayangi rasa bersalah dan kematian. Ia ingin damai dan tenang.
Di kantor polisi, Warjo mengungkapkan semua dengan lugas. Namun ia tak membawa Maman dalam kesaksiannya. Ia mengakui semua perbuatan kejinya. Polisi tak menunggu lama untuk membawa Warjo masuk ke dalam sel. Sidang akan segera menyusul. Warjo tak gentar, ia malah merasa lega. Dalam hati terselip rasa sesal yang teramat. Ia tahu karena perbuatannya, ia telah memisahkan wanita itu dari orang-orang yang dia cintai. Ia ingin mengucap maaf, walau hanya mampu dalam hati ia ucapkan. Dinding dingin dalam sel dan lantai keras semen tak membuat nyali Warjo ciut. Ia menatap halaman kosong di depan selnya yang hanya diterangi lampu 5 watt. Dalam keremangan malam, sekilas nampak sekelebat bayangan putih dari jauh. Matanya ia fokuskan, jantungnya mulai berdegup kencang. Samar-samar ia melihat seorang wanita dengan gaun putih. Rambutnya terurai panjang dengan senyuman yang sangat manis, yang melambai tanpa mengucap sepatah kata pun. Tatapannya sendu menyayat hati. Maafkan aku, sungguh aku sangat menyesal telah melakukan perbuatan keji padamu, ucap Warjo lirik. Air matanya menetes membasahi pipinya yang keriput. Wanita itu mengangguk dan melemparkan senyum yang teramat manis. Asap putih tebal mengelilinginya, membumbung tinggi ke udara dan perlahan menghilang. Warjo menatap dengan haru, menunduk dan menangis terseduh. Beb, udah siap-siap belum? Malam Jumat ini. Seloroh Maman kepada istrinya yang sedari tadi asik bersolek di depan cermin. Apaan sih? Kasih uang dulu, bentak istrinya, menatap tajam dengan bibir yang dimajukan setengah senti. Ya ampun Beb, uang kemarin udah habis lagi, shopping mulu kamu. Maman balik membentak. Lagian kamu bang, biasanya juga ngasih 5 juta seminggu. Ini 5 juta untuk sebulan, ya nggak cukup lah. Belum lagi beli skincare, lipstick, parfum, ini itu, bla bla bla. Istri Maman nyerocos, tak berhenti, hingga membuat Maman pusing. Ia memilih untuk membelakangi istrinya dan menutup kupingnya dengan bantal. Maman mengakui, semenjak teror wanita itu, Maman tak lagi leluasa untuk menjalani profesinya sebagai seorang begal. Was-was selalu menyertai langkahnya. Ditambah rekan kerjanya yang kini memilih untuk mengungkapkan kebenaran. Ia semakin enggan untuk keluar rumah. Dasar lelaki payah kamu, sungut istrinya sembari berlalu pergi meninggalkan Maman sendiri di dalam kamar. Maman masih diam, ia malas berdebat dengan istrinya yang egois. Ia bakal pasti kalah saing. Entah berapa lama Maman tertidur. Seketika ia bangun ketika belian lembut mengusap pipinya. Maman membuka matanya pelan. Ditatapnya wanita cantik di hadapannya. Masih marah ya Beb? Ucap Maman lirih. Ditatapnya wanita yang tak lain istrinya itu dengan sendu. Enggak lah bang, kalau marah nanti aku tak dapat jatah malam Jumat. Serunya centil. Dikejupnya pipi Maman manja. Aroma semerbak melati menguar dari tubuh istrinya. Tumben pakai parfum melati Beb. Biasa kamu paling anti, protes Maman. Biar tambah pengen kamu bang, jawabnya menggoda Maman. Maman semakin bernafsu. Lampu tidur dimatikan Maman. Ia segera mencium istrinya dalam suasana remang-remang. Sinar bulan hanya masuk dari tirai yang tak seberapa tebal. Awalnya Maman menikmati ciuman istrinya. Aroma melati memang membuat Maman terhipnotis. Namun lama-lama Maman merasa bau mulut istrinya berubah menjadi bau bangkai. Dan ia merasakan sesuatu yang bergerak di dalam mulutnya. Maman muntah dan mendorong istrinya kuat. Samar-samar dilihatnya sesuatu bergerak, dimuntahkannya. Maman menatap lantai dengan nanar. Belatung dan cacing bergerak, membuatnya bergidik ngeri. Maman menatap istrinya yang duduk bersimpuh tak jauh darinya. Kepala wanita itu memutar seperti gasing. Tiada henti. Maman tak berani mendekat. Ia beringsut mundur ketakutan. Beb, Beb, ucap Maman dengan suara bergetar. Bunyi leher istri Maman yang seperti terpatah-patah. Ia berhenti memutar kepalanya, menatap ke arah Maman dengan tajam. Wajahnya yang cantik penuh polesan berubah sangat pucat. Lingkar hitam di sekitar matanya. Ia melotot dan membuka mulutnya dengan perlahan. Dari dalam mulutnya keluar lidah yang sangat panjang, menjilati wajah Maman yang ketakutan. Lidah itu berbau anyir, membuat Maman menahan mual. Tubuh Maman gemetar,
lidah itu membelit lehernya dengan kencang. Maman tak dapat bernafas. Ia berusaha sekuat tenaga untuk lepas. Tubuh Maman melayang dan dilempar membentur tembok. Wanita itu melayang dengan gigikan nyaring memekakkan telinga. Maman muntah darah. Ia tak mampu bergerak karena dadanya terasa sangat sesak. Nafasnya tercegat. Wanita itu melayang mendekatinya. Kakinya mengambang dengan rambut yang terurai. "Tamat riwayatmu, Man. Aku sudah memberikan kesempatan, tapi kau menyia-nyiakan," ucap wanita itu. Maman tak mampu berucap, lidahnya terasa keluh. Ia hanya bisa pasrah ketika wanita itu memuntahkan ratusan binatang melata yang menggerayapi dan masuk ke lubang hidung dan mulut Maman. Kelabang dan kawan-kawannya memasuki dan menghancurkan tubuh dan organ dalam Maman dalam hitungan detik. Maman tergolek lemas, tubuhnya penuh luka dan lubang ulah binatang-binatang kecil yang berbisa. "Bang, Bang, kok gelap sih?" Suara istri Maman begitu membuka pintu kamar. Ia merasa bersalah berkata kasar tadi. Ia menghidupkan lampu dan mengedarkan pandangannya mencari Maman suaminya. "Bang, Abang!" Istri Maman ambruk begitu melihat keadaan Maman yang sangat mengenaskan. Para tetangga berdatangan mendengar teriakan. Mereka memandang ngeri jasad Maman. Jasad yang mengenaskan, matanya hampir copot. Sekujur tubuh penuh lubang dari telinga, hidung, dan mulutnya. Keluar binatang-binatang kecil berbisa. Kelabang, kalajengking, dan lintah merayap keluar bersamaan. Mereka bergidik ngeri melihat Maman yang sudah terbujur kaku dan berlumuran darah. Entah apa dosa Maman, sehingga ia bisa mengalami hal yang sangat mengenaskan seperti itu. Para tetangga berbisik dan bertanya-tanya satu sama lain. Istri Maman dibawa ke dalam kamar lain. Setelah sadar, mereka lalu segera mengebumikan Maman hari itu juga. Derai air mata istri Maman menemani prosesi pemakaman. Dari kejauhan sosok tak kasat mata tersenyum penuh arti melihat nasib Maman yang berakhir tragis. Dendamnya telah terbalaskan. Maman merasakan buah dari perbuatan kejinya. "Waalaikumsalam. Baik Pak, besok kami akan memenuhi panggilan sidang," seru ayah serius berbincang di telepon dengan seseorang yang tak kukenal. Gagang telepon diletakkan ayah. Mimik wajahnya berubah mendung. Ia menghela nafas dalam. "Sidang apa ya?" Dengan hati-hati bibir ini berucap, takut ayah menjadi marah. "Sidang tentang pembunuhan ibumu, Nak. Pembunuhnya sudah menyerahkan diri," ucap ayah menatapku sendu. "Ya Allah ya, Widya harus ikut. Widya ingin tahu siapa yang tega berbuat keji kepada ibu," teriakku. Derai air mata tak mampu ku tampung. Dadaku rasanya sesak jika mendengar kejadian tragis tentang ibu. "Iya, besok kita sama-sama ke sana. Namun, ayah mohon Wid, tahan emosimu. Ayah tak ingin arwah ibu semakin tidak tenang. Biarkan ibu pergi dengan damai," seru ayah. Ia menggenggam tanganku erat, terisak. Aku tahu ayah pun sakit hati dan terluka. Bias kesedihan dan tertekan terlihat jelas di raut wajah ayah. Ayah pun tertunduk dan kami sama-sama terisak. Perih dan teriris, luka yang belum mengering, ini seakan kembali berdarah. Adik-adik keluar dari kamar bersamaan mendengar isakan tangisku dan ayah. Mereka memeluk kami tanpa mengerti apa yang sedang terjadi. Kami memilih diam. Kami tak ingin mereka ikut bersedih, terutama Nina. Hari terasa amat panjang, menunggu esok hari persidangan. Aku sudah tak sabar melihat sosok pria tega membunuh ibu. Dadaku seketika sakit jika mengingat hal itu. "Nina, kamu belum tidur, Dek," ucapku begitu melihat Nina yang tiba-tiba muncul di kamarku. Seperti biasa, dengan menggendong boneka Hello Kitty kesayangannya. Ia menggeleng dan beringsut mendekatiku. Ia menatapku dalam dan memelukku erat. "Kakak, ibu tadi datang, tapi ibu bilang ibu tidak bisa datang lagi." "Nina sedih, Kak." Ku dengar Nina mulai terisak. Ku pegang wajah Nina dan menatap Nina. Ia mendongak dan melihat jauh ke dalam mataku. Sebisa mungkin kusembunyikan bias kesedihan. Aku tak ingin Nina bertambah sedih. "Nina, ibu ada urusan dan harus pergi jauh sekali. Tapi di dalam sini, ibu selalu menemani." Nina tetap bisa melihat ibu walau hanya dalam mimpi, kataku dengan menunjuk dada Nina. "Apa ibu tidak akan kembali, Kak?" Nina kembali terisak.
Aku menggeleng pelan, kupeluk Nina dan mendekapnya dengan erat. Kakak akan menggantikan ibu, kasih sayang kakak sama seperti ibu. Kakak sayang Nina dan akan selalu ada untuk Nina. Kucium keningnya, bulir bening menetes tepat di kepalanya. Ikhlaskan ibu Nina, biarkan ibu tenang di sana. Nina sayang ibu kan? Seruku berusaha menghibur Nina. Iya kak, Nina sayang ibu, ucap Nina lirih. Sekilas ku dengar seseorang bernyanyi di luar sana. Ku gendong Nina dan ku bangunkan adik-adikku yang lain. Hujan gerimis di luar tak menyurutkan langkah kami. Senandung lagu yang sering dinyanyikan ibu. Iya, aku yakin sekali itu ibu. Langkah kami terhenti. Ayah sudah berdiri di ambang pintu. Ia menatap tajam keluar. Pelan-pelan kami mendekati ayah. Nina ingin berlari, tapi cepat ditangkap dan digendong ayah. Kami semua terdiam, terpaku. Hanya Nina yang berontak ingin turun. Bu, ibu, Nina ikut bu. Tangis Nina pecah, diiringi yang lain. Ibu menatap sendu ke arah kami. Ia melambai, tapi tetap berdiri mematung. Ibu tampak sangat cantik dengan balutan hijab putih yang menutupi. Anak-anak, ibu pamit pergi. Ingat, jangan nakal. Urusan ibu sudah selesai, ibu sudah tenang. Widya, ingat pesan ibu nak, jaga semua adikmu dengan baik. Urus rumah, ibu minta maaf tidak bisa menjaga kalian lagi. Nina, ikhlaskan ibu ya nak, nurut sama kakak. Ayah, ibu minta maaf, belum bisa menjadi istri yang baik. Tapi yang harus ayah tahu, ibu sangat mencintai ayah. Kami semua mengangguk mendengar ucapan ibu. Tangis haru membasahi pipi melihat kepergian ibu. Ibu tersenyum sangat manis ke arah kami. Mungkin inilah senyum terakhir yang bisa kami lihat dari wajah cantik ibu. Angin bertiup semilir membuat gaun ibu melambai ke sana dan ke sini. Ia kemudian berbalik dan terbang membumbung tinggi ke atas langit. Kami menatapnya hingga ibu benar-benar hilang di telan malam. Ya, aku sadar dunia kami sudah berbeda. Aku tak ingin menyimpan dendam. Takdir yang dijalani ibu memang tragis. Tapi tetap ada kata maaf untuk mereka yang melakukan kesalahan. Begitupun dengan pembunuh ibu. Aku memilih untuk memaafkan seperti permintaan ayah. Aku hanya ingin ibu tenang daripada menyimpan dendam. Aku lebih memilih untuk fokus mengurus ketiga adikku, terutama Nina, adik bungsuku. Hari persidangan ibu tiba, suasana berjalan hikmat. Tak ada caci maki, semua berjalan dengan sangat lancar. Pria pembunuh ibu yang bernama Warjo itu menjawab pertanyaan dengan baik dan mengakui semua perbuatannya. Ia pun menyampaikan kabar jika temannya yang juga menghabisi ibu sudah tiada. Dan kini Warjo menjadi pelaku tunggal. Ia pun dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan yang harusnya seumur hidup. Karena ia mengakui dan menyerahkan diri dengan sukarela. Sebelum dibawa kembali ke dalam sel, ia sempat bersimpuh di hadapanku dan ayah. Ia menangis meminta maaf atas semua kesalahannya. Dengan tegar ayah memaafkan, begitu juga aku. Hatiku lega, kini pembunuh ibu sudah mendekam di penjara. Ayah merangkulku, kami berdua berusaha tegar menghadapi kenyataan pahit ini. Walaupun ibu sudah tiada di dunia, tapi ia selalu ada di hati. Ibu sudah tenang di sana. Aku berjanji akan menjaga keluarga kita, Bu. Ibu jangan khawatir, doa kami akan selalu kami lantunkan untuk ibu. Tenanglah di sana, Ibu. Tunggu kami. Ibu, kita akan bersama-sama kembali suatu saat nanti. Di dunia berbeda. Dunia yang kekal dan abadi. Dunia yang tiada sedih dan sakit hati. Nah, itulah satu cerita yang bisa Mimin bagikan. Cukup menyedihkan ya. Semoga cerita ini bisa kita ambil pembelajarannya ya. Ambil sisi positif dan buang jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.